Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat belajar selalu Bapak Ibu. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, untuk PMM berikutnya setelah kita melakukan perencanaan kinerja, sekarang kita masuk ke bagian observasi yang sudah dibuka per tanggal 1 Februari 2024. Ya, untuk menu seperti biasa kita buka di pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Ini kita buka di pengelolaan kinerja. Sekarang setelah kita buka, maka akan tampil menu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada pelaksanaan kinerja, di sini ada poin lakukan observasi. Nah, untuk observasi praktik kinerja periodenya dari Januari hingga 2 Juni 2024. Tapi jangan terlena di bulannya ya Bapak Ibu, akan lebih baik kita lakukan lebih awal karena di samping mengerjakan PMM, kita juga disibukkan untuk nanti ujian sekolah, disibukkan untuk pengisian raport anak-anak kita. Jadi untuk mengantisipasi kepadatan itu, maka kita di sela waktu mengisi beberapa observasi yang akan kita selesaikan saat ini. Nah, dalam observasi ini ada langkah kerjanya, bisa diklik di sini Bapak Ibu. Nah, dalam langkah kerja ada beberapa indikator yang akan diobservasi oleh atasan, ya atasan termasuk kepala sekolah maksudnya, berdasarkan apa yang kita pilih waktu perencanaan kemarin. Nah, di sini kemarin saya memilih penerapan disiplin positif. Jadi observasi dinilai berhasil. Nah, berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini adalah tingkat upaya penerapannya. Kemudian, bagaimana observasi ini kita lihat, boleh dilihat dulu dari cek rubrik ya Bapak Ibu, penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas. Nah, fokus perilakunya ada 3. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesempatan kelas. Ini yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi ya Bapak Ibu. Jadi perilaku yang dianjurkan di sini kalau kita pada fokus perilaku yang pertama, yaitu guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Ini yang harus dilakukan atau perilaku yang harus dianjurkan. Jangan melakukan perilaku yang seperti ini. Guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, ini jangan dilakukan ya Bapak Ibu guru karena ini perilaku yang harus kita hindari. Kemudian, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Yang harus kita hindari, guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Lanjut ke guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesempatan kelas bila diperlukan. Ini bila diperlukan. Jadi jangan melakukan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya menerapkan hukum fisik terhadap peserta didik ini sangat dilanggar ya Bapak Ibu. Kita tahu sendiri ya, yang melakukan pelanggaran kedisiplinan itu tidak boleh dihukum secara fisik. Melainkan kita harus melakukan bersikap adaptif ya Bapak Ibu. Kemudian pada fokus kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi perilakunya seperti ini, memberikan pujian, kemudian memberikan penguatan positif, beragam cara, bisa memberikan bentuk reward bintang atau memberikan misalnya
tepuk tangan, seperti itu Bapak Ibu, atau pendekatan lainnya. Kemudian guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Ini juga yang harus kita lakukan dan ini yang harus kita hindari. Begitu juga dengan poin ketiga. Ketika Bapak Ibu sudah membaca, berarti Bapak Ibu akan melakukan perilaku yang akan dianjurkan dan menghindari perilaku yang tidak dianjurkan. Jika sudah mengerti, maka klik saya mengerti. Nah, sudah kita melihat rubrik observasi, kita masuk ke pelaksanaan observasi. Nah, pelaksanaan observasi ini terdiri dari beberapa poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengisi dulu dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan melakukan observasi, isi dokumen tindak lanjut, kemudian lakukan tindak lanjut, dan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Namun sebelum ke tahap ini, kita memasuki tahap pertama dulu, yaitu kita harus mendiskusikan dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal. Jadi kita isi dulu, isi dokumen persiapan dulu. Kita klik di sini. Ketika sudah diklik, maka akan muncul menu seperti ini. Ada dokumen persiapan. Yang pertama, diskusi dengan atasan. Kemudian kita bersiap untuk melakukan observasi dan observasi langsung. Diberikan semangat dari PMM, semangat dan semoga lancar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa formulir dan apa tujuan formulir di sini. Bapak Ibu bisa mengelik sendiri di sini apa tujuannya. Namun saya langsung ke apa perilaku spesifiknya. Cek rubrik observasi sudah kita cek tadi ya. Sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Jadi ini ada 3. Ada 3, 1, 2, 3, seperti yang kita cek di rubrik observasi tadi. Target perilaku berdasarkan indikator yang diobservasi. Nah, seperti itu. Jadi, di antara 3 ini, Bapak Ibu pilih ketiganya boleh, pilih 2 boleh, pilih 1 juga tidak apa-apa. Jadi, berhubung saya kemarin penerapan disiplin positif, saya merasa ingin memilih di poin ini Bapak Ibu guru. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sudah mendukung kelas. Kenapa saya memilih ini? Karena kemarin sewaktu saya melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi, ini adalah judul skripsi saya Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini bisa lebih mendukung kegiatan terlaksana dengan baik ya. Kemudian ketika sudah dipilih, Bapak Ibu boleh memilih 2 ya, atau boleh memilih 3. Nah, tergantung bagaimana target Bapak Ibu sendiri. Kalau saya menargetkan di penguatan positif. Lalu, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi, apa upaya kita lakukan untuk menyelesaikan target perilaku ini? Yang pertama, kalau saya menyiapkan menyiapkan dan mengkondisikan kelas agar atau supaya pelaksanaan observasi berjalan lancar. Nah, ketika sudah ditulis, dan ini maksimal 250 kata ya. Silahkan Bapak Ibu membuat upaya apa yang Bapak Ibu siapkan untuk target ini dapat tercapai. Lalu
Setelah itu ada jadwal observasi. Diskusikan dulu dengan atasan ya. Berarti kita harus diskusikan dulu dengan kepala sekolah. Maksudnya kapan ini akan dilakukan. Karena kalau misalnya tidak didiskusikan, nanti kepala sekolah mempunyai seminar atau atau ada rapat dinas. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan jadwal atasan, itu jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Intinya diskusikan dulu. Nah, kalau sudah didiskusikan, baru kita mengisi tanggal yang disepakati. Berhubung saya sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah, di sini saya akan memasukkan tanggal yang saya sepakati dengan kepala sekolah. Saya akan memulai observasi di tanggal 19 ya Bapak Ibu. Bulan 2 tahun 2024. Kemudian pilih jenjangnya di sini. Kalau Bapak Ibu SD, silakan ambil SD, SMP, SMA sesuai jenjang yang Ibu jenjang sekolah yang Ibu tempati sekarang. Kemudian kelas, ya tergantung kelas yang Ibu akan berikan observasi ya. Kemudian pendidikan mata pelajaran yang dipilih ya, pilih satu. Jadi di sini tulis mata pelajarannya sesuai yang Bapak Ibu observasikan. Pelajarannya sudah muncul bahasa Indonesia. Catatan lain opsional boleh ditulis, boleh tidak. Contohnya jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan jika ada. Saya akan menuliskan jam observasi akan saya laksanakan pada pukul 12 ya. Waktu Indonesia Barat. Setelah ini juga maksimal 250 karakter. Setelah itu unggah dokumen opsional ya. Jadi di sini dokumennya Bapak Ibu pilih RVP boleh, modul ajar boleh, perangkat asesmen boleh. Terserah Bapak Ibu yang mana. Ini RPP mungkin di K13, modul ajar di kurikulum Merdeka sekarang. Nah, kemudian format PDF-nya itu maksimal 10 MB ya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 10 MB maka silakan diperkecil terlebih dahulu dan menggunakan format PDF. Ketika modulnya sudah disiapkan maka silakan klik unggah. Kalau misalnya sudah ada di bukti karya silahkan diambil sini, tapi berhubung tidak ada, Bapak Ibu unggah di dokumen masing-masing. Kita pilih unggah dokumen, ambil di sini, modul ajar. Silakan cek kembali. Kalau sudah yakin dengan apa yang kita ajukan, maka silakan kumpulkan. Boleh dicek diulang di sini Bapak Ibu, karena kalau sudah disimpan maka tidak dapat diubah lagi. Seperti itu. Nah, ketika selesai, maka kita masuk ke menunggu atasan melakukan observasi di tanggal 19 Februari sesuai dengan jadwal yang tadi kita sepakati. Boleh dicek rincian seperti ini, maka akan tampil rinciannya seperti ini. Berikut jadwal observasi tanggal 19, kelasnya mata pelajaran ya. Cek rubrik observasi yang tadi kita ambil. Saya memfokuskan observasi pada poin guru melakukan penguatan positif.
Kemudian upaya mempelajari, menyiapkan dalam kondisi yang kelak agar pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar. Persiapan dengan matang dan semangat pelajari rubrik sesuai dengan informasi yang dokumen ini. Kemudian perlu diperhatikan bahwa rubrik operasi hanya ditujukan untuk membantu asalkan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda sesuai dari sebelum observasi ke setelah observasi. Semoga observasi berjalan lancar. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan menyiapkan beberapa berkas untuk observasi yang kita laksanakan nanti di tanggal 19 Februari. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.